Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Wow, luar biasa. Nah, pagi ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, sucikan setiap kami ya Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak minggu lalu kita merayakan hari apa? Wah, hebat betul, hari Paskah. Hari Paskah kita merayakan apa ya adik-adik? Apa ya? Oh, pinter semuanya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik di sini pinter-pinter ya. Betul, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi Dia bukanlah Tuhan yang mati. Sebab pada hari yang ketiga Dia bangkit. Nah adik-adik, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kita mau memuji dan memuliakan Dia. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. He's alive. His love put up all the story wasn't
hebat. Betul, kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan bukan itu saja adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menang bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, berarti dia menang atas maut, dia menang atas dosa. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita katakan, ku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu semua kisah ini dicatat di dalam mana adik-adik? Dicatat di mana? Betul, dicatat di Alkitab. Dan kita mau lihat ya, kita mau baca, kita mau dengerin apa yang terjadi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua mau tanya, Tuhan Yesus punya murid nggak? Betul, Tuhan Yesus punya murid. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa ya? Di dalam Alkitab mengatakan murid Tuhan Yesus ada berapa? Betul, ada 12 ya adik-adik. Ada 12. Nah, hari ini semua mau ajak kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-20. Di situ dicatat tentang seorang murid yang bernama Thomas. Nah, Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas nggak ada di sana. Ketika Thomas pulang kembali ke rumah, murid-murid bercerita, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang Thomas katakan? Thomas katakan, no, aku nggak percaya. Aku nggak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Mana mungkin Tuhan Yesus bisa bangkit. Thomas masih sedih, masih susah. Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kalau dia sudah bangkit? Kalau benar Tuhan Yesus bangkit, aku mau meletakkan tanganku di bekas lubang tangannya. Aku mau cucukkan tanganku ini, jariku ini ke bekas luka di lambungnya. Wah, Thomas nggak percaya adik-adik. Nah, semua mau tanya sama adik-adik. Kalian percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Nah, hebat sekali adik-adik di sini ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi Thomas nggak percaya. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus marah ya dengan Thomas?
Apa yang Tuhan Yesus akan katakan kepada Thomas? Yuk kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Thomas. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus nggak marah loh dengan Thomas. Walaupun Thomas nggak percaya dengan dia. Tetapi malahan Tuhan Yesus ketika menampakkan diri, Tuhan Yesus sengaja berbicara dengan Thomas. Tuhan Yesus menyapa Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, apa yang Tuhan Yesus katakan? "Pegang. Nih, pegang bekas lukaku." Lalu, apa yang Thomas katakan? Wah, Thomas langsung berlutut. Dan Thomas langsung berkata apa? "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, Thomas nyesel. Dan sekarang Thomas percaya sekali dengan Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Walaupun seringkali kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sengaja mencari kita supaya kita bisa percaya kepadanya. Nah, yang menarik di sini, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Kamu sudah melihat, maka kamu percaya." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Siapa ya adik-adik? Siapa ya yang tidak melihat langsung tapi percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, kita adik-adik. Semu dan adik-adik. Semu gak pernah loh lihat Tuhan Yesus secara langsung. Semu gak pernah lihat lukanya Tuhan Yesus. Semu gak pernah pegang lukanya Tuhan Yesus. Tapi semu percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, semu juga percaya. Adik-adik di sini percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, Tuhan Yesus berkata adik-adik, buat kita semua yang demikian, Tuhan bilang berbahagialah, diberkatilah.
Wah, jadi kita orang yang diberkati, kita orang yang berbahagia adik-adik. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau senantiasa berdoa, kita mau senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa namanya? Walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Itu namanya iman. Nah, adik-adik, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sebab iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya adik-adik. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita mau terus percaya kepada Tuhan. Dan kita mau bilang papa mama kita mau terus percaya walaupun keadaan kita, mungkin keadaan papa mama kita sulit. Namun kita mau terus percaya. Karena kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita yang luar biasa. Dan kita mau terus berjuang, kita mau terus percaya, kita mau terus berdoa. Karena kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dan kita percaya suatu hari nanti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Waktu kita tinggal di dunia ini, kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, kita mau terus rajin memberitakan Tuhan Yesus yang hidup kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada kungkung popo kita, kakek nenek kita, paman, tante kita, teman-teman kita. Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama ingat ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau mau menebus dosa-dosa kami. Dan bahkan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang sudah bangkit. Tuhan, tolong kami untuk terus percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau terus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau katakan Allah kita itu Allah yang luar biasa. Our God is an awesome God. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.